Selamat malam kepada pemirsa Gorisadan TV. Gorisadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Nah, pemirsa Gorisadan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita mengupas sedikit tentang kapitalisme otoriter. Nah, kapitalisme otoriter ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari kapitalisme komprador dan kapitalisme kroni ya, atau kapitalisme semu, bahasanya Yoshihara Kunio ya. Dan bagaimana nanti Anda bisa memahami atau mengerti bagaimana misalnya kasus gratifikasi Kaisang ya, yang sekarang sudah tenggelam setenggelam-tenggelamnya, tidak ada kejelasan lagi ya. Nah, kapitalisme otoriter ini telah berkembang di Indonesia sejak tahun 1970-an bersamaan dengan masuknya modal internasional. Nah, kapitalisme otoriter ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari kapitalisme kroni, sebagaimana tadi saya sebutkan, dan kapitalisme komprador yang awalnya berkembang dari hubungan dan relasi politik bisnis antara pemerintah yang berkuasa dengan kelompok pebisnis ya. Nah, di mana kelompok pebisnis ini mendapatkan keuntungan ya, atau izin investasi, termasuk juga adalah izin mengoperasikan perusahaan mereka melalui pejabat-pejabat yang ada di dalam pemerintahan ya. Tentu saja ada janji-janji fee di sini ya, janji-janji pemberian korting ya, atau juga mungkin adalah setoran ya, sehingga ini mengapa kemudian hukum dipasung di Indonesia, dan juga ini yang menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi sangat luar biasa ya. Nah, kita lihat bahwa kapitalisme kroni ini sebenarnya adalah istilah untuk menyebut ekonomi yang kesuksesan bisnisnya bergantung pada pola hubungan dekat ya, atau hubungan baik antara pebisnis dengan pejabat di dalam pemerintahan. Nah, kapitalisme kroni dapat diamati dari tindakan pilih-pilih saat mengeluarkan izin operasi perusahaannya, kontrak pemerintah, potongan pajak khusus, dan juga termasuk monopoli ya, atau bentuk-bentuk intervensi pemerintah yang lainnya ya. Nah, kapitalisme kroni diyakini terbentuk ketika kronisme bisnis dan perilaku melayani diri sendiri oleh kelompok bisnis atau pebisnis merambah dunia politik dan pemerintahan ya, atau ketika ikatan pertemanan dan keluarga yang melayani diri sendiri antara pebisnis dan pemerintah mempengaruhi ekonomi dan masyarakat sampai melemahkan ekonomi dan politik untuk melayani masyarakat ya. Nah, istilah kapitalisme kroni mulai mencuat ke publik setelah dinyatakan sebagai salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia, termasuk juga di Asia tahun 98 ya. Nah, istilah ini juga dipakai untuk menyebut keputusan pemerintah yang cenderung membantu kroni pejabat yang ada di dalam pemerintahannya, sehingga dalam konteks ini istilah kapitalisme kroni itu sebenarnya adalah istilah untuk menunjukkan relasi antara bisnis dengan penguasa di dalam pemerintahan. Nah, kapitalisme otoriter yang merupakan perkembangan lebih lanjut
dari kapitalisme kroni dan kapitalisme kompradornya Richard Robinson ya. Berkembang karena mendapatkan modal negara melalui proyek-proyek pemerintah ya. Kapitalisme otoriter berbeda dengan kapitalisme liberal. Kalau kapitalisme liberal itu tumbuh dan berkembang karena kemandirian dan inisiatif swasta sendiri ya, sehingga mereka peduli dengan demokrasi dan menganggap bahwa demokrasi sebagai fundamental untuk pertumbuhan usaha dan pasar yang berdaya saingnya. Nah, sementara kapitalisme otoriter tumbuh dari modal negara dan menggunakan pejabat dalam pemerintahan sebagai alat untuk meningkatkan investasi dan perluasan usaha mereka. Mereka tidak peduli dengan demokrasi karena demokrasi dianggap mengancam konsep politik dan hubungan baik mereka dengan pejabat di dalam pemerintahan. Nah, kapitalisme otoriter memberengus suara-suara demos dan menjadikan demos sebagai tenaga kerja murah untuk memperkuat fondasi dan struktur bisnis mereka dengan pejabat di dalam pemerintahannya. Nah, kita misalnya melihat bagaimana kuatnya pengaruh dari kapitalisme otoriter ini ya. Misalnya munculnya undang-undang tentang Omnibus Law ya, yang menghadirkan ya demonstrasi yang besar-besaran dari mahasiswa, tetapi pemerintahan Jokowi ya tetap memperkukuh atau memperkuat keteguhannya untuk menggolkan atau mengorbitkan undang-undang Omnibus Law, walaupun kita tahu bahwa undang-undang Omnibus Law itu merupakan skema terbesar dari kongsi politik bisnis ya antara pejabat di dalam pemerintahan dengan kelompok bisnis kapitalis kroni ini ya. Nah, pemerintah pada akhirnya bekerja untuk melayani kepentingan bisnis mereka, dan sebagai imbalannya para pejabat dalam pemerintahan sering mendapat hadiah berupa tiket pesawat gratis, pemberian sebagian saham dalam perusahaan swasta, dan termasuk adalah dukungan politik elektoral ya untuk terus berkuasa di dalam pemerintahannya. Nah, terkait dengan dukungan politik elektoral ini, pemilu 2024 bahkan oleh Prabowo sendiri dikatakan sebagai pemilu yang paling brutal di dalam penggunaan uang ya, termasuk juga penggunaan distribusi sembako yang sangat luar biasa ya. Bahkan di Istana Negara sendiri terjadi distribusi sembako yang luar biasa di depan Istana Negara ya oleh Presiden Jokowi pada waktu itu ya. Sehingga kemudian aliansi, kongsi dan juga kerjasama antara kapitalisme otoriter yang tidak peduli dengan demokrasi ini kemudian memperkuat struktur aliansi mereka dengan pejabat di dalam pemerintahannya, sehingga kemudian kekuasaan di pemerintahan seringkali diwariskan ya, atau muncul politik dinasti sebagai cara untuk mempertahankan struktur bisnis, aliansi bisnis, kemudian juga kepentingan bisnis, termasuk keuntungan bisnis ya, antara pejabat di dalam pemerintahan dengan kroni mereka di dalam kelompok bisnis ya, atau kaum kapitalisme otoriter ini ya. Dan sekali lagi, kaum kapitalisme otoriter ini tidak memiliki kepedulian dengan demokrasi, karena bagi mereka demokrasi itu merupakan ancaman. Demokrasi itu merupakan cara ya bagi mereka untuk meruntuhkan ya, atau melenyapkan struktur aliansi mereka, struktur modal mereka, struktur kepentingan mereka, dan juga relasi bisnis mereka dengan pejabat di dalam pemerintahannya. Sehingga kemudian ya Indonesia ini begini-begini saja ya. Kelas penguasa modalnya adalah kelas yang memang
memiliki relasi yang kuat dengan pejabat di dalam pemerintahan ya. Nah, padahal kalau kita flashback kembali ke tahun 1998 sebagai aktivis ya, kita pada waktu itu menyuarakan untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Dan akibat dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ini membuat pemerintahan kita tujuannya untuk mencapai kesejahteraan rakyat ya sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi sampai dengan sekarang masih sulit untuk terwujud ya. Ini juga berimplikasi terhadap tata kelola pemerintahan kita ya. Tiap hari pasti ada pelaku korupsi yang ditangkap oleh KPK ya. Dan juga ya kita dihadapkan atau diperlihatkan ya bagaimana korupsi-korupsi itu menyertakan pejabat-pejabat di dalam pemerintahan juga, karena memang kapitalisme otoriter ini adalah kapitalisme yang berkembang dari relasi kekuasaan dan relasi bisnis yang membentuk struktur politik dan struktur modal ya kepada sekelompok oligarki di dalam pemerintahan ya, sekelompok oligarki di dalam bisnis, dan juga jaringan dan hubungan ya, relasi mereka antara bisnis dan kekuasaan menjadi relasi mutualisme saling menguntungkan ya, sehingga pada akhirnya kekuasaan di Indonesia itu menjelma menjadi kekuasaan yang diwariskan ya. Muncul politik dinasti dan bagaimana pejabat di dalam pemerintahan memiliki kecenderungan untuk mewariskan kekuasaan kepada anak cucunya karena dia menganggap bahwa kekuasaan sama dengan bisnis ya. Demikian saja pemirsa Gorisadan TV. Jika Anda suka dengan video-video Gorisadan TV, jangan sungkan, jangan takut untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Katakan ke teman Anda bahwa Gorisadan TV mencerdaskan Indonesia. Jangan takut untuk terus berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Terima kasih.